Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat observasi, hari ini kita kedatangan narasumber yaitu siswa-siswi SMK Manbalu Ulum sebagai duta sekolah. Boleh perkenalkan diri kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Ali Masud. Saya Duta Putra SMKS Manbalu Ulum. Dan saya Dewi Sintawatul Jannah, saya Duta Putri SMKS Manbalu Ulum. Oke, apa sih duta sekolah itu, Mbak dan Mas Firman? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Aku apa kamu? Sinta. Kalau menurut saya itu duta itu adalah seseorang yang biasanya tuh mewakili suatu bidang yang sudah dipilih langsung oleh pihak tersebut. Nah, untuk duta sekolah sendiri menurut saya tuh adalah wajah sekolah. Biasanya kalau misalnya ada event, kita yang mewakili keluarga gitu Iya, kan. sebagai promotor juga, Pak. Nah, saat ini kalian kan telah terpilih sebagai duta SMKS Manbalu Ulum. Boleh tahu alasan kalian untuk menjadi duta di sekolah SMK Manbalu Ulum ini? Sebelumnya saya dulu yang menjawab. Baik, untuk alasan saya sendiri, Pak. Pertama, alasan utama saya mengikuti ajang pemilihan duta SMKS Manbalu Ulum, tentunya alasan utama saya ingin mengembangkan diri saya dan juga mengembangkan dari skill-skill yang saya punya, dan agar saya juga bisa menjadi siswa yang aktif dalam setiap kegiatan sekolah, baik dalam kegiatan akademis ataupun luar akademis, seperti itu, Pak. Oke, Pak Sinta mau menambahin? Kalau untuk saya pribadi, waktu ajang duta itu kan tahun kedua. Iya. Nah, di tahun pertama itu saya tuh gak ada prestasi apa-apa, bukan mas dada. Tapi di sekolah sendiri tuh saya masih bukan siapa-siapa gitu. Terus mindsetnya saya tuh buat ikutan kayak gitu, ya kalau menang. Tapi kalau misalnya kalah gimana? Nanti malu kayak gitu. Tapi ya pas ngelihat ada ajang duta, tertarik. Cuma ya itu tetap mindset yang lama. Kalau misalnya menang ya iya. Nek misalnya kalah gimana? Tapi karena ada salah satu guru yang kayak ada dukungan buat ngikutin itu, dan itu bukan dari diri saya pribadi, memang karena waktu itu guru tersebut tuh termasuk guru yang killer, jadi ya udah ayo daftar, dan ternyata alhamdulillah terpilih. Gak nyangka sih. Oke, kan otomatis ketika kalian ingin menjadi duta sekolah, otomatis ada syarat dan kualifikasinya kan. Apa syaratnya agar teman-teman kalian atau adik-adik kelas kalian itu ingin menjadi duta SMKS Manbalu Ulum ini? Untuk syaratnya memang, Pak, yang menjadi kualifikasi untuk pendaftaran duta sekolah kemarin, memang tentu yang pertama adalah siswa yang berpenampilan rapi, berpenampilan menarik, aktif, dan juga tidak pernah masuk BK ya, Pak. Ya, benar tidak sekali. pernah memiliki catatan di BK, dan juga memiliki beberapa prestasi yang pernah dicapai, seperti itu, Pak. Dan karena kita juga berbasis pesantren, jadi yang ditekankan tuh kita tidak boleh pacaran. Nah, buat adik-adik yang mungkin bakalan daftar di tahun mendatang bisa dicatat, tidak boleh pacaran. Sangat-sangat dilarang, Pak. Berarti untuk menjadi duta sekolah di SMK Manbalu Ulum berarti tidak boleh masuk BK meskipun sekali, hanya Pak. satu kali. Meskipun Memang satu kali itu tidak boleh. Tidak boleh memiliki catatan di BK, Pak. Sama sekali. Oke. Apa saja sih tes yang dilaluin untuk mendaftar sebagai duta sekolah? Kalau untuk yang pertama itu nanti kita dikasih beberapa materi, dan materinya itu banyak, dan itu hanya harus kita kuasai selama 5 hari. Nah, setelah itu dari materi yang sudah dikasih oleh Dewan Juri dan Panitia, nanti itu kita bakalan diadakan tes tulis. Nah, kita tuh ngambil dari materi itu. Setelah tes tulis, nanti tuh juga bakalan ada tes wawancara sama beberapa juri juga. Oke, boleh diberi gambaran kepada sobat-sobat observasi atau kepada adik-adik kelas kalian. Seperti apa gambaran tesnya? Kalau masalah di tes tulis, menurut Sinta memang Fair aja ya sih. Iya, kita santai aja gitu, karena memang ngambil di materi yang kita dapat, dan juga pesan buat adik-adik yang mungkin daftar, karena duta sekolah berarti materinya itu kayak tentang sekolah saja. Enggak, kita juga mengenai Bondowoso gitu tuh kita harus kenal, karena ketika sudah menjadi duta, kita yang apa-apa yang bakalan kita ikutin eventnya itu tidak bakalan
satu sekolah doang, tapi juga bakalan naik ke tingkat kabupaten gitu. Terus kayak yang pernah kayak Sinta kaget tuh ada materi mengenai kelas ada berapa jumlahnya, gurunya itu siapa aja, jabatannya, kita tuh harus tahu. Karena kita itu adalah wajah sekolah, kita yang mewakili sekolah itu gimana bentuknya, kita tuh harus benar-benar tahu. Jadi untuk materi dan tesnya itu cukup menguras tenaga ya kan. Nah, otomatis kalian sebagai duta sekolah otomatis sudah banyak tugasnya dong. Tugas dari duta sekolah tersebut. Bagaimana cara kalian membagi tugas sekolah di kelas atau saat ada pembelajaran dengan tugas yang diemban kalian sebagai duta sekolah? Untuk tugas kami sendiri Pak, memang untuk saat ini kami memang kebetulan kita juga duta pertama ya sih. Jadi di sini kita memang belum terlalu aktif Pak untuk program tugas-tugas kita sebagai duta, karena memang ya seperti yang kita bilang tadi, kita duta pertama, jadi kita masih hanya berfokus untuk seperti mengikuti event-event kayak duta genre, kacang ceping, atau mungkin acara-acara Pak. Biasanya kami hanya hadir ketika ada event-event seperti itu. Seperti kemarin ketika Pak Sandi datang ke Manbar Ulum, kita juga diminta untuk menyambut beliau Pak. Kalau masalah pembagian tentang studi kita sama tugas-tugas duta, dominan tuh kalau tugas duta tuh di luar jam belajar gitu. Memang. Jadi alhamdulillah untuk tugas-tugas duta menurut saya tuh tidak begitu mengganggu dalam studi saya gitu. Oke. Setelah kalian menjalani begitu banyak aktivitas di sekolah, di luar sekolah seperti tadi yang kalian sebutkan ya. Pernahkah kalian merasa lelah, merasa capek sebagai duta sekolah? Untuk saya sendiri Pak, jujur saya tidak merasakan hal itu, karena memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang kami belum terlalu aktif. Dan juga untuk saya sendiri mungkin bukan melelahkan, hanya saja mungkin saya harus bisa belajar lebih untuk memanage waktu, karena kadang mungkin tiba-tiba ada acara dadakan, biasanya dari Bapak Ibu guru sendiri kadang mengabari kami bahwa besok standby, ada ini. Jadi mungkin cuma kami tuh harus lebih mempersiapkan diri saja. Jadi cuma bagaimana memanage waktu agar enggak nanti ketika sudah ada acara dadakan biar kita tuh enggak kaget Pak, seperti itu. Untuk Sinta mungkin ada pengalaman yang bikin melelahkan? Kalau menurut Sinta tuh ya Mbak Yasinta, kakak kandung saya sendiri tuh pernah bilang gini, kalau kita sudah suka sama suatu hal, sebanyak apapun, serumit apapun itu, kita juga bakalan ngerasa capek. Dan itu beneran saya rasa di duta sekolah ini. Dan karena tugas duta sekolah itu kayak lebih ke public speaking, kayak jalan-jalan gitu menurut saya. Dan saya tuh suka bagian itu, jadi saya tidak pernah ngerasa capek kalau menjalani tugas duta sekolah. Cuma kalau sebelum boleh sedikit cerita tuh kan? Sebelum menjalani tugas tersebut, biasanya tuh kalau duta tuh kan waktu nyambut Pak Sandi, nah itu kita tuh di makeover tuh kan, dan itu lebih dari 3 jam. Kita tuh kayak Sinta waktu itu duduk, terus disuruh merem ngisi apa sih di mata gitu, eyeliner apa gitu ya, disuruh nunggu merem tuh dah. Ternyata tuh Sinta kebablasan tidur karena itu bener-bener lama banget, capek. Jadi kalau yang bagian capeknya tuh sih di situ, sebelumnya tuh kita make up gitu sih. Kalau untuk event-eventnya gak ada capek sih, malah kita enjoy di sana Pak. Senang-senang aja. Siap. Karena di usia kalian masa-masa SMK, remaja mau dewasa, otomatis sepantaran kalian kan yang ada di pikirannya kan itu hanya ingin main, ingin senang-senang. Nah, gimana sih alasan kalian untuk mengajak teman-teman kalian itu yang di masa remaja menuju dewasa itu agar aktif di dalam aktivitas yang positif, tidak hanya main game, tidak hanya keluyuran gak jelas? Bagaimana tanggapan kalian? Memang untuk saat ini di zaman sekarang ya Pak, karena memang sudah banyak sekali orang-orang yang punya gadget, sosial media, main game juga terutama Yasin. Saya juga tidak mau munafik Pak, saya juga suka main sosial media, saya juga suka main game terutama Pak. Cuman yang perlu saya tekankan di sini adalah kesadaran Pak. Kesadaran. Jadi memang bagaimana kita bisa sadar tentang hal yang kita lakukan, apakah itu benar atau tidak. Kalau misalkan bicara tentang gadget saat ini memang cukup menguras waktu ya Sin, karena kita berjam-jam biasanya kalau di rumah memang waktu tuh biasanya. Ya, cuman mungkin di sini seperti yang saya bilang tadi,
kesadaran itu Pak memang yang harus tekankan di dalam hati kita. Jadi mau kita melakukan apapun, kalau kita sadar itu benar atau tidak, itu dampaknya juga berpengaruh ke kita ke depannya, seperti itu. Oke, Mbak Sinta sama Mas Firman telah terpilih sebagai duta sekolah tahun pertama ya. Tahun pertama menjadi duta sekolah. Prestasi apa yang telah Mas Firman dan Mbak Sinta telah raih? Kamu dulu aja. Baik, untuk prestasi yang berhasil saya capai, alhamdulillah kebetulan di sini saya bisa berbahasa Inggris Pak. Jadi prestasi yang pertama, saya pernah meraih juara 3 lomba pidato bahasa Inggris se-Kabupaten Bondowoso di perpustakaan Bondowoso Pak waktu itu. Dan yang kedua, saya pernah meraih juara 2 lomba pidato bahasa Inggris se-Jawa Timur di Kanesa English Festival di Malang. Dan yang ketiga, saya pernah meraih juara 1 lomba pidato bahasa Inggris se-Kabupaten Bondowoso waktu itu di perpustakaan Bondowoso juga Pak. Dan alhamdulillah kemarin saya juga berhasil masuk quarter final 10 besar di Erlangga Speech Contest walaupun saya tidak berhasil masuk ke babak selanjutnya. Please ada guru pembimbingnya ya. Guru pembimbingnya siapa dong? Boleh diperkenalkan? Oh ya, sekalian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau ya Pak. Ya, monggo. Kepada Mr. Mursyid, I love you so much Mr. Karena saya bisa sampai di sini itu semua juga berkat Mr. Pak. Kalau saya tidak ketemu dengan Mr. Mursyid, saya yakin saya juga belum bisa jadi seperti sekarang. Karena beliau memang yang benar-benar menuntun saya dari nol Pak sampai saya bisa jadi seperti sekarang. Sampai saya bisa mengikuti banyak kompetisi dan berhasil membawa piala juga untuk sekolah. Intinya terima kasih banyak untuk Mr. Mursyid, untuk guru-guru SMK Malbulum juga yang selalu mensupport kami siswa SMK Malbulum. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa beliau semua kita di sini bukan apa-apa sih. Nah, selanjutnya Mbak Sinta, prestasi apa yang telah dicapai? Ya, kalau Firman sendiri tuh kayak lebih ke speech bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau Sinta tuh lebih kayak bervariasi gitu. Waktu itu pertama gitu saya tuh dapet juara 1 lomba karya tulis ilmiah itu sepondok pesantren. Nah, itu setelah itu alhamdulillah yang pertama itu dapet juara 1 juga kalau di sekolah itu kan prestasi di pondok. Kalau di sekolah itu juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten juga. Terus setelah itu lomba pidato bahasa Inggris. Waktu itu kayak kaget loh, kok bahasa Inggris? Saya kan biasanya bahasa Indo. Nah, ini kok diikutin bahasa Inggris. Tapi ya udah nyoba karena dukungan dari Mr. Mursyid juga memang benar-benar ya. Jadi ikut dan juara 4 waktu itu tingkat kabupaten. Iya Pak, tapi sudah bisa ya sini. Alhamdulillah. Walaupun memang belum ada basic bahasa Inggris sama sekali ya Sin, tapi kayak wah kok bisa dapet juga ya karena memang guru pembimbingnya keren. Terus selanjutnya tuh yang terbaru tuh dapat juara harapan 2 lomba cerdas cermat PKN waktu itu sih. Alhamdulillah lebih kayak bervariasi gitu ya, ikut-ikut aja gitu. Ternyata bisa sih. Oke, ternyata di SMK Malbulum ini banyak potensi ya untuk meraih prestasi di dalam maupun di luar kabupaten. Oke. Quotes apa sih atau hal apa yang ingin kalian sampaikan terhadap adik-adik kelas kalian? Kalian kan sudah kelas 12 sekarang. Nah, motivasi apa untuk adik-adik kelas kalian ini? Monggo. Baik, dari saya pertama dulu. Kalau saya mungkin lebih ke kata-kata motivasi, Pak. Ya. Tetaplah percaya diri, optimis, kejar mimpimu, dan lakukan hal yang kau suka. If you can't do big things, then do from small things, but in a great way. Jika kamu tidak dapat melakukan hal besar, maka lakukanlah dari hal kecil, namun dengan cara yang hebat. Tapi mungkin sebelum quotes saya juga kan Firman sukses gara Mr. Mursyid, saya juga sukses karena Bunda Leni. Bunda terima kasih lebih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Bu Leni juga Pak, karena beliau juga berjasa buat pembuka kita, prestasinya Sinta tuh bener-bener Bu Leni. Kalau misalnya Firman tuh Mister, kalau Sinta tuh pembukanya kayak Sinta gak mau tapi Bunda ayo kamu harus ikut gitu. Jadi Bu Leni juga membuka buat kita jadi duta ya sini. Makasih Bunda. Terus motivasi kalian buat kalau motivasi Sinta mungkin sama kayak Firman, kayak lebih ke kata-kata motivasi. Dari saya pribadi, gak apa-apa kalau sekarang kalian tuh masih belum jadi siapa-siapa. Tapi yang gak boleh itu ketika kalian belum jadi siapa-siapa sekarang dan seterusnya. Oke. Jadi inti dari
podcast hari ini, maksimalkan usia mudamu Muda. sebelum menyesal di hari Tua. tuamu. Oke, kita tutup podcast ini dengan ucapan terima kasih telah hadir di podcast SMK Manbalu Ulum. Observasi obrolan seluruh valid dan berisi. Sekian, terima kasih.